Siapapun yang menikmati, menerima dan menggunakan hasil korupsi akan ditelusuri dan bisa terjerat pidana. Apakah orang terdekat Harvey mungkin bisa terjerat dalam kasus korupsi timah ini? Kita bahas bersama ahli hukum tindak pidana pencucian uang. Ia juga Dewan Pertimbangan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, Yenti Ganasi. Selamat sore Bu Yenti. Selamat sore. Bu Yenti, jadi apakah ada kemungkinan keluarga dari Harvey termasuk istri Sandra Dewi yang juga merupakan artis ini akan diperiksa dalam kasus korupsi timah? Ya, itu saya kira kalau ada korupsi ya, apalagi sampai 271 triliun, itu pasti harus menggunakan TPPU. Nah, ketika menggunakan TPPU itu apa? Bukan ada kemungkinan, sangat harus orang terdekatnya atau aliran dana dari tersangka korupsi itu kemana saja. Nanti akan kelihatan, itu akan kelihatan. Dan saya kok belum mendengar ya bagaimana tentang respon PPATK tentang hal ini ya, karena itu kan terjadinya 2015 sampai sekarang, sampai kemarin itu ketahuan. Itu kan aliran dananya masih ada. Nah ini kok belum ada, jadi nanti bisa Kejaksaan Agung bisa langsung menanyakan kepada yang bersangkutan, yang tersangka ini, Harvey ini, berkaitan dengan rekeningnya. Nanti akan kelihatan dari rekeningnya itu dia mengirim kemana saja atau semua kegiatan-kegiatan dia yang melibatkan transaksinya. Jadi bukan hanya sekedar, kalau korupsi kemarin kan hanya sekedar mendatangin rumahnya, kemudian menggeledah dan kemudian menyita bawa sitaan. Itu korupsinya saja. Tapi kan itu tidak signifikan. Yang paling signifikan adalah uang hasil kejahatan dari 271 triliun entah berapa orang itu kemana saja dan siapa. Yang orang terdekat pasti nomor satu yang akan dimintain keterangan atau termasuk pihak keluarga, istri gitu, atau suami ya, misalnya. Betul, pasal 5 itu TPPU pasif itu kan kalau ada misalnya dalam hal ini tindak pidana korupsi, kemudian orang melakukan tindak pidana korupsi, kemudian orang tersangka korupsi itu akan mengalirkan kemana? Mengalirkan itu adalah tindak pidana aktif dari TPPU. Nah, kemudian ada tindak pidana pasif yaitu yang menerima. Dan siapa yang paling potensi menerima? Ya orang terdekatnya termasuk keluarganya, istri atau anaknya. Oke. Bu Yenti, ini kan perannya dari Harvey ini ibaratnya seperti maklar ya Bu ya, pihak ketiga gitu ya. Nah ini sebenarnya untuk mengatur pertambangan ilegal, meminta dana dari pihak-pihak smelter untuk kemudian dibalutnya dengan CSR. Ini sebenarnya apa sih Bu, selain tujuan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri, sebenarnya ada lagi nggak tujuan yang ingin disasar dari para tersangka ini dengan pertambangan ilegal? Ya, ini kan harus bongkar betul ya. Ini kan sebetulnya kan pertambangan ini awalnya tidak ilegal ya. Hanya kemudian ada orang-orang tertentu bahkan menghubungi mantan direktur dan direktur yang sedang jalan itu kemudian agar memberikan peluang untuk kerjasama perusahaan-perusahaan lain ya. Dan ternyata juga perusahaan itu perusahaan-perusahaan cangkang, perusahaan-perusahaan boneka yang kemudian dengan izin itu mereka melakukan penambangan di luar kawasan yang diizinkan. Jadi perusakan lingkungan hidupnya ini juga akan menjadi masalah karena kan di luar izinnya. Ini ada penambangan liar artinya gitu kan. Belum lagi penambangan yang tidak liar tadi, yang legal tadi, itu kan biasa kalau sudah ada izin kemudian harus ada smelter, perusahaan smelternya yang menggunakan tuh perusahaan itu kemudian dia membuat sistem smelternya, kemudian ini nanti juga ada ekspornya, diekspor kemana, ini panjang, itu bisa banyak sekali siapa saja yang menikmati gitu ya. Dan kemudian dari hasil penyewaan kan menyewakan peralatan juga, proses tentang tata niaga komoditas timah ini, kemudian ada penyewaan peralatan. Pasti ini ada backing yang kuat juga ya Bu di dalamnya ya? Nah itu yang menjadi pertanyaan adalah kok sekian lama kok nggak kelihatan. Ini kejahatan ini adalah kejahatan walaupun pembatasan wilayah yang lebih dari yang diizinkan. Apa iya sih nggak ketahuan gitu ya? Kalau nggak salah itu kan sekitar kerusakannya itu sekitar 4 kali DKI gitu ya. 4 kali DKI itu besar sekali. Sementara Hong Kong saja itu hanya sebesar Jakarta Selatan. Ini luar biasa kerusakan korbannya itu seperti itu.
Nah, segitu besarnya seperti itu, kok tidak ada yang curiga? Artinya gini, negara ini kan ada pengawasnya ya, ada mekanisme siapa sih pengawas-pengawasnya, Baik. siapa tuh yang memberikan izin. Bagaimana kalau izin itu kemudian Oke, disalahgunakan jadi atau tidak hanya ya berhenti sampai di 16 tersangka ini ya Bu ya? sangat, kalau Oke, ada TPPU-nya Bu bisa Yenti. jadi dua kali lipat itu Nah, nanti. untuk menelusuri tadi dugaan tindak pidana pencucian uang, tadi kan harus dilihat juga sama keluarga terdekat ya gitu. Nah, tapi Ya. gimana caranya membuktikan antara tindakan TPPU dengan mungkin gaya hidup dari masing-masing tersangka, ya mungkin pelesiran, berpergian ke luar negeri dengan menggunakan pesawat mewah dan lain sebagainya, gimana itu Bu untuk menelusuri mana TPPU dan mana yang uang pribadi? Ini, jadi kan nanti kan dari dia keterlibatan dia dengan korupsi, ini kan baru korupsinya ya kalau nggak salah kan pasal 2, pasal 3, data pasal 11 Undang-Undang Korupsi. Dia dapat uang, gitu kan. Nah, mulai kapan dia terlibat itu? Terlibat itu kan nanti ada kan kelihatan tuh alirannya, aliran dananya. Nah, setelah dia dapat itu dia keluar, misalnya keluar untuk pelesiran, keluar untuk kalau nggak salah kan sempat membelikan, waktu itu menjadi sorotan ya, membelikan hadiah ulang tahun berupa private jet ya. Ya, Untuk anak kecil, itu kan sebetulnya sesuatu yang suspicious transaction, suspicious, sesuatu yang unusual, yang tidak biasa, yang mencurigakan gitu ya. Nah ini kelihatannya kita harus mengedukasi masyarakat ya, jangan kita terpukau dengan istilah-istilah bahwa ada yang flexing, kemudian crazy rich dan sebagainya. Kita mulai harus mulai peka, mungkin mekanisme tertentu peka. Ini kok kaya sekali itu dari dari mana? mana uangnya gitu ya Bu ya? Ya, itu memang mekanisme TPPU adalah seperti itu untuk Baik. negara melakukan satu tindakan-tindakan tertentu, bisa saja undercover tindakannya. Dilihat dengan penyelidikan ini siapa, bagaimana. Jadi jangan masyarakat juga dibuaikan, Baik, dibuat terpukau baik. dengan orang kaya sekali dan dibiarkan akhirnya seperti ini. Sudah terlalu lama ini. Dan yang paling penting juga Artinya bukan apa? hanya tindak pidana korupsi, tapi aliran tindak pidana pencucian uangnya juga harus Harus ditelusuri ya. sangat, harus saya kira kejaksaan agung Baik, sudah sangat biasa itu baik. harus dia cari sampai siapa, uangnya kemana Oke, alirannya dan baik. bisa Kalau kembali gitu. kepada masyarakat. Bu Yenti Garnasi, terima kasih untuk informasinya sore hari ini di Kompas Petang. Saya selalu Bu. Terima kasih.